Malah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan. Ini tertukar tadi pertemuan tiga dengan empatnya ya. Ya, kita terpaksa balik ke materi ketiga, tapi ini pertemuan keempat. Tapi materinya materi ketiga, ini terbalik tadi. Jadi untuk memulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Kemudian ini sudah beberapa orang Bapak ngecek kesiapan ruangan Zoom kita dulu. Nah, ini sudah beberapa orang join, ya sudah kita mulai. Kemudian untuk absennya, nah ini Bapak kirim link absen kehadiran. Ini tidak tidak di grup. Bapak kirim di chat Zoom. Berarti kalau yang melihat ini di chat eh ini baru dia bisa ngisi kan. Jadi kalau Gimana, Pak? nah, tengok di chatnya bisa, di chat Udah, Pak, ada, Pak. Ada, Pak. ada linknya kan. Jadi linknya itu diklik, nanti diisi absennya. Kalau di grup nanti yang tak ikut Zoom nanti ngisi absen juga kan. Oke. Eh, tapi begini saja, lebih baik Bapak tambah sedikit itunya, karena link perkuliahan kita buat ini aja, ini umum aja, absen materi kuliah, tulisan berita, nanti di dalamnya baru kita buat pertemuan keberapa gitu. Jadi untuk link absennya itu materinya isinya yang ini, yang materinya Bapak dekat chat itu juga, chat Zoom-nya ya. Udah diisi absennya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah udah ada tadi apanya pertemuan keberapanya dengan materinya udah. Ini ada yang baru gabung Solihin. Ini Oh, enggak. berarti itu lagi ya, Pak. Isi lagi ya, Pak. Tadi udah ngisi satu kali, Pak. Oh, belum ngisi tadi. Jadi udah ngisi lagi berarti ya, Pak, materinya sekalian. Bukan, dia ada yang isi lagi lah yang baru. Maksudnya ini tadi apa tuh? Itu belum Bapak buat materinya yang di udah baru Bapak isi tambahan itunya kolomnya. Karena Ya, Pak, ya, Pak. capek pula Bapak tiap pertemuan buat link link absen kan cukup satu link ini aja tapi pertemuan Iya, Pak, keberapa ya. materinya apa gitu. Iya, Pak.
Di SS Pak, di SS ya. Shot shot. Tetep. Nah, gitu. Oke, diisi absennya. Udah Apaan? bisa? Udah paham ngisi absennya? Ya Pak, coba kirim ke aku. Kalau sementara Oke, Bapak nanti tengok nyari. yang udah ngisi absen dua, Iya, pertemuan keempat materi ya gitu. Nah, ada tiga nih yang ngisi absen. Oke, jadi kan eh, ada semuanya terrecord dengan baik. Nah, jadi segala sesuatunya sudah pertemuan keempat ya Pak. Ketiga keempat Pak. eh, buat aja yang keempat aja. Karena tadi materinya tertukar itu. Oke, udah Pak. Oke kan? Udah Pak. Nah, oke. Jadi kita masih permulaan perkuliahannya. Ibaratnya gini, Bapak juga harus mengulang lagi materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat yang tadi, yang materi sebelum ini tentang apa tadi? Siapa yang masih ingat? Penulisan berita Pak. Sap. Ya penulisan berita apa-apa aja tadi poinnya yang kita pelajari. Bentar Pak. Setting bentar Pak. Ada 6 poin Pak. Nah, apa-apa Ada di aja. sini pula. Bentar Pak. Aduh, mana tadi teh? Hmm, hmm, Cepet banget. Aduh, yang yang pertama nyati. Yang pertama ini Pak, pengertian berita Pak. Yang A Hmm. Pak. Terus, Yang B-nya ini kriteria nilai berita Pak. nah, terus, Ada 2 poin Pak. Yang pertama penting, ada beberapa poin Pak. Yang pertama penting, menarik, aktual, sama udah Pak. Yang C dia unsur-unsur berita Pak. Yang D anatomi berita. hmm. Terus, Yang E-nya itu karakteristik berita Pak. Yang F-nya ini teknik penulisan berita. hmm, Nah, terus poinnya yang pertama itu ada headline Pak. Tentukan headline-nya Pak. hmm, Poin keduanya ini foto atau dokumentasi peristiwa Pak. Nomor tiga ini deadline-nya Pak. Nomor empat, lead atau teras beritanya Pak. Nomor lima, body atau tubuh berita. Udah Pak, penutup Pak. No dah. image. Oke. Jadi itu harus Bapak lakukan karena metode pembelajaran sekarang seperti itu. Jadi sebelum mulai materi yang baru, materi yang lama, kita harus flashback sebentar. Jadi biar biar dia sering menyambung nanti ya. Sebenarnya ini kan tertukar. Oke, kita mulai untuk materi sebenarnya yang tertukar tadi. Memahami, memahami apa? Memahami berita, klarifikasi, jenis, dan elemen berita Pak. Nah, kalau memahami berita, klasifikasi, jenis, dan elemen. Ini juga sifatnya semacam pemahaman. Nah, namanya judulnya saya sudah memahami.
Jadi di CPMK di RPS-nya juga ini masih CPMK 2 ini. Mahasiswa mampu memahami teori dan konsep penulisan berita. Jadi sama ya dengan yang CPMK yang tadi. Jadi untuk definisinya dulu, definisi berita. Jadi kalau kita sekarang kan ada beberapa definisi. Coba coba Nur, Iya, Pak. apa kameranya nggak bisa dibuka ya? Udah itu ya, udah di nggak bisa ya. Kelihatan itu Bapak tuh yang Bapak share screen tuh. Kelihatan kan, Pak? Nah, coba Nur semacam jelaskan atau baca itu yang Bapak share itu tentang 21 definisi berita itu. Menurut siapa itu? Menurut Effendi 1991 141 menjelaskan istilah berita dalam jurnalistik mempunyai arti tersendiri yang bermakna luas, tidak sebagaimana dalam pengertian umum berita berarti kabar, yakni pemberitahuan oleh seseorang kepada orang lain mengenai sesuatu hal atau kejadian. Pengertian berita dalam jurnalistik tidak sesederhana itu, karena yang menyampaikan adalah seseorang yang mewakili suatu lembaga yang kompleks. Yang disampaikannya adalah mengenai hal atau peristiwa yang terjadi di seluruh dunia dan menyangkut kepentingan umum, sedangkan yang menerimanya adalah orang banyak. Nah, jadi intinya kalau menurut Effendi seperti yang dijelaskan oleh Nur tadi, lembaganya atau yang mewakili seseorang atau sesuatu yang kompleks, yang menerimanya adalah orang banyak. Nah, jadi bermacam-macam. Kemudian kalau eh, ini siapa lagi nih? Si Dalila Asopa. Halo? Ya, Pak. Nah, coba yang menurut Dok ini, Dok Newsom dan James A. Worler ini. Apa katanya tuh? Eh, Doug, Doug Newsom dan James A. Waller dalam Media Writing New for the Mass Media 1985 11 seperti dikutip Sumadiria 2014-64 mengemukakan dalam definisi sederhana, berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Dengan melaporkan berita, media massa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi itu menurut Dawn Newsom dan James A. Waller ya kan? Kemudian Ya, definisi Pak. lain, coba Adrian Putra. Menurut, halo, Adrian Putra? Adrian? Woi, mana ada Dian, eh? Yan, tidur Yan. Udah ketiduran ya, Yan? Yan, Triana. Lila, Lila, bangunkan Lila. Udah tidur ya, Adrian ya? Oke, kalau Adrian udah ketiduran, Sukriman lagi. Bus, udah bangun dia, Pak. Buset. Ah, udah bangun Adrian Ya, Pak. atau Sukrian Ya, atau Pak. Adrian yang udah bangun? Adrian ada Sukriman dulu ya, yang udah buka layar sama apa? Definisi lain? Bentar Pak, merengin dulu.
Definisi berisik sini Pak. Tengok nih suaranya. Hmm. De- definisi lain yang dikumpulkan Deruto. Nggak terdengar nih Pak. Kedengar nyomik mau ke sini baca aja nyo. Nggak apa-apa dah. Silakan baca. Aman tuh yang. Nggak masuk udah berisiknya dah. Abaikan aja soal tambahan itu. Definisi lain yang dikumpulkan Droton 200447 berikut ini diharapkan akan memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih luas kepada kita mengenai berita. Terus? Dian Emily Spencer Ah, mendefinisikan berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik dari apa? perhatian sebagai besar pembaca. Ah. Kemudian, DR Dr. Wheeler C. William Blair. Blair menganggap berita adalah suatu yang termasa baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar. Karena itu, ia Jadi, dapat menarik atau mempunyai makna dan dapat menarik minat bagi pembaca surat tersebut. oke. Jadi ini beberapa pengertian-pengertian berita yang ini ada juga ada JB Wahyudi mendefinisikan. Tadi linknya udah Bapak kasih kan? Nah, nanti dibaca-baca. Kalau JB Wahyudi ini menulis berita sebagai laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi sebagian halayak. Masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa. Jadi banyak sekali, ini banyak sekali definisi berita itu. Lalu kayak di antara sekian banyak definisi yang terdapat dalam berbagai literatur menurut Effendi tadi, barangkali yang mendekati kelengkapan aspek-aspek berita adalah definisi Profesor Michael J. Scarnell yang berbunyi, ini bahasa Inggris kan, New is the timely report of facts or opinion of either interest of importance or both to a considerable number of people. Jadi berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang penting atau menarik minat atau kedua-duanya bagi sejumlah besar orang. Jadi seandainya ada umpamanya Bapak membuat post test di lewat Google Form umpamanya eh, apa definisi berita yang Anda yang diketahui Bapak tanya gitu kan? Ya semua yang di atas tadi itu ya betul juga karena beberapa pendapat ahli dan sudah menjadi teori dari sejumlah buku. Dan itu boleh. Tapi ini kan ada di materi kita ini semacam meresume yang lebih direcommended gitu. Yang seperti News is Timely Report of Facts itu yang dibilang oleh eh ini kan Profesor Michel P. Kearney ini, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang penting atau menarik minat atau keduanya bagi sejumlah orang. Ini Bapak mau bertanya dulu, kalau seandainya UAS Bapak pakai sistem Google Form, di sana nanti diterapkan. Bisa, bisa, Pak. Bisa, 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 bisa. Kan kita udah belajar nih kan. Mana tahu nanti Bapak komunikasi dengan kampus dulu, karena kita akan lebih bisa menghemat kertas kan. Kertas Ya, soal, Pak, ya, Pak. lembar jawaban, dan kalau menjawab pakai laptop atau pakai handphone kan lebih keren kan? Oh, itu, Pak. Udah definisinya, lebih hemat, Pak. Hmm. Ya tapi Tuh, mungkin bersinar banget idenya, Pak. eh, dan lembar jawabannya pun jawaban kalian itu langsung Bapak bisa terima, Bapak bisa langsung koreksi di saat itu juga. Jadi kalau Iya, kendala Pak. sekarang kan kadang kertas itu kadang hilang sama kampus. Itu yang kendala sekarang. Ke Bapak pengen cari solusi juga ini karena kalau tapi absen tetap isi, absen itu penting itu.
Ya Pak, ya Pak. Absen online sama absen eh, fisik. Oke. Yang sekarang eh, siapa yang baru masuk tuh ya Yuni? Yuni mungkin belum isi absen ya. Supriman Pak. Ini Ya, Bapak Pak. Bapak kirim link link apanya lagi di link chat di chat itu di chat Zoom. Isi absen lagi. Yuni sama siapa yang baru masuk tuh ya? Tuh. Dah, diisi absennya. Ya, Pak. Ya oke. Si. Kemudian untuk dia sengaja tidak di grup tuh karena kalau di grup nanti semua pulang ngisinya kan karena tak masuk dia kuliah dia nggak ada nanti kan. Jadi ngisi absen. Jadi termasuk tadi kan ada tadi Bapak membentuk kelompok dua bersaling bertanya. Ada yang mempresentasi, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Tadi itu poinnya ada empat. Dalam materi kita yang tadi ada 4 poin yang akan didapat oleh mahasiswa. Itu hanya didapat oleh yang ikut Zoom tadi. Nah, begitu. Bapak akan memberi keadilan. Karena tadi kalau yang tidak Zoom berarti dia tidak melakukan kerja kelompok. Berarti nilainya tidak ada. Yang tidak ikut kuliah berarti hangus 4 nilainya tuh. Sehebat-hebat dia cuma dapat nanti 96 kalau memang semuanya dapat kan. Jadi kalian sudah aman tadi 4 poin yang ikut Zoom tadi. Untuk yang bagian Ayo lu kelompok tadi. Jadi seperti itu penilaian Bapak tadi. Nanti siapa yang tadi udah Zoom, ya udah masuk 4 tuh. Untuk khusus yang kerja kelompok tadi. Kalau yang ini nanti ada pula indikator penilaian sama sistem penilaiannya. Entah kan Bapak buat post test. masih Nanti kereta. tergantung tergantung kondisi nanti ya. Nanti Bapak akan kasih tahu. Ini karena baru sifatnya konsep-konsep dan teori. Memang bisa-bisa saja ini dalam bentuk pemahaman atau keterampilan. Nah, ini bisa menambah di sini mungkin bisa saja. Jadi bisa-bisa saja ini sikap, penilaian di sikap atau di keterampilan. Karena pemahaman itu Bapak klasifikasikan bisa saja ke keterampilan. Kemudian untuk dua-dua, coba Yuni. Ya, Pak. Untuk yang 2.2 itu, Tunggu, Pak. Minum dulu, Pak. oke, silakan minum Yun. Buset. Enak kan dapat? Klarifikasi Nah, berita ya, Pak. betul. Beri dibaca sampai habis, Pak. Nah, nanti akan Bapak, kalau udah kata Bapak, berhenti gitu. Ya, Pak. Ya, Pak. Berita dapat diklarifikasikan ke dalam 2 kategori. Berita berat, hard news, dan berita ringan, soft Oh, news. stop dulu. Tadi Yuni Ya, kan Pak. sudah bilang klasifikasi berita itu ada berita berat, hard news, dan berita ringan, soft news. Paham? Soft news. Paham Ya, untuk semua, Pak. paham untuk semuanya, bukan hanya untuk Yuni. Kalau Yuni ini yang paling paham dia karena dia yang membacakan biasanya agak lengket di kepala kita tuh. Saya disuruh dosen baca klasifikasi berita, ada hard news sama soft news. Tuh lengket di kepala kita biasanya tuh. Tapi kawan-kawan lain juga kalau kalau ini di chat Sri Wahyuni bukan namanya diisi, tapi link Zoom itu dibuka Google Form-nya kayak biasa, kayak ngisi jawaban kayak biasa. Ya? Iya, Pak. Iya, Oke. iya. Kemudian itu kan ada 2 klasifikasi beritanya. Ya, Lanjut Yun, berat dan ringan. selain itu, Selain itu berita juga dapat dibedakan menurut lokasi peristiwanya, di ah, tempat terbuka atau tempat tertutup. jadi kalau disimplikasikan eh, tadi kan 2 kategori berita keras, berita berat dan berita ringan. Berita Kalau berat. selain itu Iya, Pak. dibedakan menurut lokasi peristiwanya, tempat terbuka dan tempat tertutup. Tertutup. Lanjut Yun.
Sedangkan berdasarkan sifatnya, berita bisa dipilih menjadi berita diduga dan berita tak diduga. Jadi berdasarkan sifatnya, berita diduga dan tak diduga. Nah, Ya, selebihnya Pak. berita juga dilihat menurut materi isinya yang beraneka macam. Nah, itu menurut Sumadiria kan? Ya. Kemudian kalau yang menurut Rolniki, Menurut Rolnitsky, DKK 2008, 2 sampai 3 hardness berita hangat punya arti nah, penting bagi yang banyak pembaca, pendengar dan pemirsa karena biasanya berisi kejadian yang terkini, yang baru saja terjadi atau akan terjadi di pemerintah, politik, hubungan luar negeri, pendidikan, ketenagakerjaan, agama, pengadilan, pasar finansial, dan stop dulu. sebagainya. Stop dulu situ Yun. Jadi kalau Ya, yang hard news itu kalian nampak umpamanya ada berita pendidikan. Berita apa nama itu? Berita ke? Berita berat atau berita hangat. Kalau menurut Rolniki. Kalau ada berita politik mau pilkada, itu termasuk berita hard news. hardness, Pak. Kalau berita agama, umpamanya Kementerian Agama, berita hard news, pengadilan, pasar finansial. Kemudian lanjut, Yon, yang soft newsnya, berita ringan. Soft soft news, berita ringan biasanya kurang penting karena isinya menghibur, walau kadang juga memberi informasi penting. Berita jenis ini seringkali bukan berita terbaru. Di dalamnya memuat berita human interest atau jenis rubrik picture. Ah, Mana dia tadi? Berita jenis ini lebih menarik bagi emosi ketimbang akal pikiran. jadi yang kayak hiburan, ada picture, rubrik human interest. Itu dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai berita soft Soft news. news. Oke. Jadi itu klasifikasi berita. Nah, arahnya berbagai ahli menyebut tentang beritanya berita berat sama berita ringan. Kemudian berdasarkan materi isi, lanjut. Berdasarkan materi isinya. Ah, Bacakan, Pak. ya, Bacakan, Pak. ya. Berdasarkan materi isinya, berita dapat dikelompokkan ke dalam: 1. Berita pernyataan pendapat, ide atau gagasan, talking news. Hmm. 2. Berita ekonomi, economy news. 3. Berita keuangan, financial news. 4. Berita politik, political news. 5. Berita sosial kemasyarakatan, social news. 6. Berita pendidikan, education news. 7. Berita hukum dan keadilan, law and justice news. 8. Berita olahraga, sport news. 9. Berita kriminal, crime news. 10. Berita bencana dan tragedi, tragedi and disaster news. 11. Berita perang, war news. 12. Berita ilmiah, scientific news. 13. Berita hiburan, entertainment news. 14. Berita tentang aspek-aspek ketertarikan manusiawi atau minat insani. Eh, Human, O- human, Oke. human interest news. Sumandiria Ah, 2014 jadi 67. Yuni dari materi Ya. isinya ini, mana menurut Yuni yang yang paling tertarik terhadap berita-berita ini, yang Yuni suka bacanya lah. Kalau biasanya kami Pak berita ini tentang politik karena kan kebanyakan di daerah kami ini kan mengenai Mm-mm. hal-hal politik Pak. Oh itu ya, Itu yang yang sering yang saya yang baca. lebih disukai ya umpamanya tentang politik-politik kabupaten lah ya, atau politik nasional Iya, atau politik internasional. kalau daerah kami ini politik yang apa namanya Pak ya?
Yang apa lah, Pak? Pe- Apa per- namanya nih? Politik kepenghuluan atau partai politik atau partai politik ke kabupaten? Politik dia apa, Pak? Masyarakatnya juga ada apa namanya? Yang kabupatennya. Pokoknya apa lah yang masalah Oh, sekarang lah, Pak, yang kita kita dengar sekarang nih. termasuk nasional ya. Ya, nasional lah, Pak. Oh, berita politiknya mulai dari nasional kalau internasional kurang ya. Iya Jarang juga. lah, Pak. Kadang yang sering masuk tuh yang itu. Nanti ini waktunya tinggal 1 menit. Nanti langsung join lagi link yang ini ya. Kita masih bersambung Ya, Pak. kuliahnya. Oke. Lalu si yang belum tadi siapa ya? Nanti setelah ini join lagi ya. Ini waktunya mau habis. Nah, Ya, jadi ini Pak. beberapa isi materi berdasarkan isinya. Nah, nanti join lagi kalau habis langsung join saja. Tadi Yuni sudah jelaskan kalau di tempat dia itu banyak orang berita politik ya, politik nasional, provinsi, kabupaten kata Yuni ya. Berarti mungkin di tempat yang lain bisa-bisa saja berdasarkan isi ini berita-berita apa kira-kira yang